teman-teman, di mana saja pecinta air. Kali ini kami sedang menyelesaikan pemasangan reverse osmosis 8000 GPD di daerah yang sangat istimewa bersama teman-teman kita yang siap sedia membantu kami untuk perakitan di sini. Di antaranya ada teknisi yang sedang merekam ini, Amirul Mukminin. Kemudian satu lagi yang asik menunggu di sana, bisa hadapkan kameranya itu sana. Jadi beliau ini yang yang selalu sangat membantu ya dalam proses perakitan ini. Lalu reverse osmosis 8000 GPD seperti apa? Seperti inilah tampilannya. Dia kembali lagi kita buat rangka satu. Dia menggunakan besi galvanis ukuran 4x4. Kemudian dia terdiri dari 2 unit sebenarnya. Di sini 4000 GPD, ini 4000 GPD. Lalu seperti apa bentuk jaringannya? Baik. Jadi kita menjadikan satu rangkaian seperti ini supaya mudah pemakaiannya. Misalnya untuk proses air baku dari sumur menuju ke tandon penampungan air baku yang pertama. Di sini kita menggunakan tandon air baku itu 5500 liter untuk kebutuhan air bakunya. Lalu prosesnya seperti apa? Dari air sumur dia masuk ke tabung media yang pertama, yang kedua, yang ketiga, baru dia disaring oleh 2 filter. Kita menggunakan yang 20 inch 2 biji. Kemudian barulah dia masuk ke tandon penampungan air baku. Tapi kita taruh dia di luar karena lumayan besar, bro. Jadi dari air baku itu kembali lagi kita tarik menggunakan pompa. Di masing-masing unit ini sudah memiliki pompa pendorong masing-masing. Di sini kita menggunakan Shimizu dengan tipe PS 230 bit ya. PS 230 bit untuk pompa suplai untuk ke pompa RO-nya. Lalu pompa RO kita menggunakan tipe CNP 2-13 untuk kebutuhan 4000 GPD. Di bawah itu saya anjurkan janganlah karena tekanannya kurang keras. Kemudian ini CNP 2-13 juga sama, cuma itu desain dulu. Kemudian baru dia mendorong ke 2 membran. 2 membran di belakang di sini. Bisa kita lihat sedikit. Di sini mungkin di sini. Wah, ya. Dari pompa pendorong RO kita pakaikan jack valve supaya airnya tidak kembali lagi. Baru dia masuk ke membran pertama dan membran kedua. Jadi langsung kesemprot langsung ke membran. Baru di atasnya ini kita gabungkan pembuangan dengan pembuangan, air bersih dengan air bersihnya. Lalu yang tidak lepas lagi dari kontrol kita, memang ada water flow untuk reject pembuangan, tetapi kita menggantinya dengan valve ya, atau valve kuningan kita pakai karena biasanya kadang-kadang kalau kita pakai flowmeter dia rembes gitu karena nggak terlalu kuat lah. Tapi tetap saja flowmeter kita pasang di depan untuk indikator. Tapi untuk reject pembuangan kita udah menggunakan ganti dengan valve. Kemudian barulah dia masuk ke penampungan air bersihnya seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana proses yang kedua? Hampir sama dengan reverse osmosis yang pertama tadi. Jadi dari pompa pendorongnya dia masuk ke filter 4 biji, filternya 20 inch. Kemudian dia baru masuk ke pompa pendorong, baru dia mendorong ke 2 membran. Terus air bersih dengan air pembuangan. Kemudian ada pressure gauge untuk tekanan pompa pendorongnya. Kemudian satu lagi pressure gauge khusus untuk pompa RO-nya. Lalu seperti apa kalau dia kita operasikan? Baik, kita akan mulainya. Jadi kita akan mencoba seberapa besar atau seberapa cepat kapasitas produksi dari reverse osmosis yang menggunakan pompa pendorong PS 230 yang menggunakan pompa CNP 2-13 membran 4000 GPD seperti apa? Mari kita coba. Oh iya, sebelumnya itu ini ada lampu indikator.
Yang pertama ini untuk forward masuk ke dalam rangkaian. Yang kedua kita pakai untuk pompa pendorongnya, untuk indikatornya. Yang ketiga ini untuk solenoid valve. Kemudian yang terakhir yang warnanya hijau ini khusus untuk pompa untuk CNP-nya. Saya akan coba ya. Oke. Sebentar. Jadi begitu kita hidupkan, air pembuangannya terbuang langsung, kemudian perlahan kita akan melihat seberapa besar kapasitas produksi dari mesin RO di sini. Jadi di sini ada CPM atau RPM atau liter per menit. Jadi kita akan coba di pressure yang rata-rata mampu yang biasa kita taruh di angka 150 PSI. Mari kita coba seberapa besar kapasitas produksi airnya. Pelan. Dan kita air bersihnya mulai naik. Tekanan pompa pendorong sudah naik. Dan kita akan taruh dia di angka 150 PSI. Oke. Kalau terlalu tinggi boleh juga sampai 200, tidak ada masalah. Tapi ini saja sudah lebih dari cukup, di mana air pembuangan kurang lebih sampai 8 liter per menit. Kemudian air bersih sampai dengan 18 liter per menit. Itulah kapasitas reverse osmosis yang kita buat kapasitas 4000 ppb. Seperti itu ya. Jadi dengan tekanan pompa pendorongnya sampai 150 PSI, kemudian tekanan untuk pompa supply-nya sampai dengan 15, air bersih yang dihasilkan 18 liter per menit, air pembuangannya 8 liter per menit. Oke, ini indikatornya sudah menyala, artinya semua sudah berjalan normal. Dan selalu saja kita menggunakan untuk keamanan listrik kita menggunakan panel box, karena motor-motor yang besar kita harus menggunakan kontaktor. Jadi masing-masing sudah menggunakan kontaktor ya, supaya aman kelistrikannya. Kita tutup, indikator powernya menyala. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempercayai kami, membantu kami, dan pelanggan-pelanggan yang sudah membantu kami. Selamat berwirausaha dan bye-bye.